Shalom sahabat Yesus yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita melalui sahabat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama menaikkan ibadah kita. Kita berdoa kepada Tuhan, biarlah melalui ibadah kita saat pagi hari ini kita boleh senantiasa dapat dilawat Tuhan, kita boleh senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar atas setiap masalah persoalan dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mengatakan satu pujian yang berkata, sungguh besar setiamu.
Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat kami semua, lawat kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah sahabat mujizat ini. Lawat Tuhan, apapun kondisi, apapun keadaan, apapun persoalan kami, lawati kami. Berikan uluran tangan-Mu, jamah kami, pulihkan, sembuhkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus Bapa. Sebelum kami Tuhan berdoa buat memohon mujizat-Mu atas setiap umat-Mu, kami terlebih Tuhan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berfirman Engkau, kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan. Sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kiranya memberkati kita semua, Bapak dan Ibu Saudara. Mari kita akan buka kitab kita dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Silakan salah satu baca. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Roma pasal 9 ayat yang ke-28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segar. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat mujizat dimanapun kita berada, ayat ini berkata dengan tegas bagi kita, apa yang difirmankan Tuhan itu akan dilakukan Tuhan di atas bumi ini sempurna dan segera. Wah, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat semuanya dari semenjak kejadian, ya, Tuhan berfirman, terus sampai pada perjanjian baru Tuhan juga berfirman, ya Tuhan berfirman untuk memberikan kita berkat, memberikan kita ketenangan, memberikan kita shalom. Tuhan berfirman. Nah, Bapak Ibu, dia bilang itu semua akan jadi di atas bumi ini dengan sempurna dan segera. Ya, itu akan terjadi di atas bumi sempurna dan segera. Tapi pertanyaannya bagi siapa? Ini, bagi siapa, saudara? Nah, tentunya yang pertama, bagi mereka yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi firman itu akan jadi bagi mereka yang menjadikan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita jadikan Dia sebagai Tuhan kita, Allah kita, Raja di atas segala raja, maka firman itu terjadi buat kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi siapa? Ya, bagi siapa terjadi sempurna dan segera firman itu? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ya. Jadi kalau kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka firman itu akan jadi pada kita semua. Dalam kondisi apapun, kau sakit, Tuhan berfirman, oleh luka bibirku kau sembuh. Ya, saat kita mungkin jatuh, firman Tuhan berkata apa? Kita tidak jatuh sampai tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Nah, saat kita berkekurangan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang apa? Aku datang supaya engkau hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saat kita mengalami panik, takut, bingung, firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi firman itu datang kepada kita ketika kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, ketika kita mengasihi Dia, Yesus, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Lalu yang ketiga, jikalau kita menjadikan firman Allah merupakan kehidupan keseharian kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi itu menjadi kehidupan keseharian kita. Firman Tuhan menjadi kehidupan keseharian kita.
yang merenungkan firman Tuhan itu siang, yang kesukaan adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, jadi Bapak dan Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan itu jadi sama kita, sementara kita tidak suka dengan baca firman. Ya, jadi oleh karena itu orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pasti mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, lalu pasti dia menyukai firman Tuhan siang dan malam. Lalu yang keempat, Bapak dan Saudara, bagi siapa janji itu? Bagi mereka yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi kita menyukai perintah Tuhan. Dari suka membaca, suka merenungkan, sekarang suka melakukan perintah itu. Ya, suka merenungkan, suka melakukan perintah itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi 4 hal ini yang menjadi kemungkinan besar kita akan mengalami, ya kita akan mengalami janji Tuhan yang berkata bahwa segala firman itu yang difirmankan Tuhan itu akan jadi di atas bumi segera dan sempurna. Ya, jadi apapun yang difirmankan Tuhan itu jadi di atas bumi ini segera dan sempurna. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam sahabat mujizat ini, apapun menjadi penyakitmu, masalahmu, persoalanmu, pergumulanmu, jangan lari ke tempat lain, lari pada firman. Ya, lari pada firman. Karena dalam firman itulah semua jawaban atas seluruh persoalan kehidupan kita. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menolong kita semua, menyatakan kasih-Nya bagi kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang sakit, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, Ibu Amanda, tetap tenang ya Bu, jangan pernah panik, tenang aja, ya tenang aja, nikmati apa yang Tuhan izinkan. Itu bagi merupakan proses supaya Ibu semakin melihat Tuhan yang luar biasa, ya, supaya Tuhan berkarya dalam Ibu. Jadi oleh karena itu Ibu Amanda tetap tenang, ya bersyukur sama Tuhan, ya bersyukur sama Tuhan. Nah, ada pujian saya dalam readnya berkata begini, ajarku bersyukur Tuhan, ajarku berterima kasih, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Nah, Ibu Amanda tetap bersyukur, tetap berterima kasih, apapun yang terjadi dalam hidup. Tuhan pasti kasih mujizat, Tuhan pasti kasih kesembuhan. Jangan pernah takut, kalau kanker mah gak ada obatnya. Mungkin dunia tidak ada obatnya, tapi kita masih punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Jadi Ibu Amanda maju terus, semangat, ya semangat terus. Hati yang gembira adalah obat. Maju terus Ibu Amanda. Demikian juga buat Ibu Ibu Priska dan juga Pak Chandra. Ya puji Tuhan, pasti Tuhan tolong Bapak Ibu. Tuhan berkati dalam setiap perjalanan hidup Bapak dan Ibu Saudara. Penyakitnya disembuhkan, diangkat Tuhan, keluarga, anak-anak semua diberkati. Demikian juga usahanya diberkati oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian juga Ibu Iren yang ada di Malang, Tuhan kiranya menyembuhkan, memberkati, menolong dan kasih setia Tuhan ada pada Ibu Iren. Demikian juga saya berdoa buat saat setangga yang ada di Bandung sembuh dalam nama Yesus. Bapak Maroluk Sihombing Tuhan juga sembuhkan, Morita Guntong Tuhan sembuhkan, Pak Apung di Malaysia Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan caranya Tuhan. Demikian juga buat Ibu Bambang, Ibu Susilo, Pak Agung, orang tua dari Bapak Kaligis, Ibu Simanjuntak di Bojong Mas, kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan, memulihkan Ibu semua. Tuhan tolong dengan kuasa-Nya. Demikian juga Ibu Rumah Pea, demikian juga Ibu Renda, Ibu Agustin, haleluya, Ibu Pardosi. Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat segala penyakit, kelemahan-kelemahan dalam tubuh diangkat oleh Tuhan. Demikian juga kepada Pak Manurung, Pak Manulang, Pak Tampu Bolon, Tuhan memulihkan kalian semua, Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Nya. Mari cintai firman, terima firman, karena dalam firman itu ada mujizat dan kesembuhan. Demikian juga buat adik kami Ersa, adik kami Samuel, adik kami Evelyn, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkarya dalam kehidupan kalian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ibu Maisa tetap semangat, maju terus. Kuasa Tuhan dahsyat buat Ibu Maisa. Ya tetap berdoa, tetap datang sama Tuhan. Tuhan akan pasti tolong dengan kuasa Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu
yang punya masalah dalam ekonomi, dalam usaha, dalam pekerjaan. Andre, Tuhan pasti berkati usahamu, pasti Tuhan nyatakan kuasanya. Andre diberkati, istri berkati, anak-anakmu diberkati. Demikian juga Dedi dan juga Dewi, anak-anakmu diberkati. Semua diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kuasa Tuhan ajaib dalam setiap kehidupan saudara. Puji Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu saudara. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat firman yang kami sudah dengar. Biarlah firman-Mu ya Tuhan jadi pada kami, bahwa Engkau berfirman maka itu jadi semua di atas bumi sempurna dan segera ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolonglah Bapa di surga. Bagi mereka yang sakit, firman itu jadi mukjizat kesembuhan. Bagi mereka yang punya masalah persoalan, Tuhan beri jalan keluar, kemenangan, kelepasan dalam nama Yesus. Nama-nama mereka yang sakit yang sudah kami sebut satu persatu, Tuhan, Engkau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak dilawan Tuhan, yang tidak disembuhkan Tuhan. Semua sembuh, semua sembuh, semua sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Kuasa hidup Yesus menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Bapa, dalam sahabat mujizat ini kami berdoa Tuhan buat sebidang tanah yang di atas jalan gedung kurang lebih 800 meter di dekat pasar famili seberang sekolah tunas di RT 17 RW 17 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau berikan itu kepada kami, di dalamnya kami akan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Segala roh yang mencoba menghambatnya, patahkan kuasanya, tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, tolong kami Bapa, berkati semua panitia, khususnya buat Pak Ihud ya Tuhan, berkati sebagai penatua Tuhan pembangunan percepatan, berkati juga dia yang mengkomandoi Tuhan Yesus di panitiaan, urapi dia, pakai dia, berikan hikmat, urapan Roh Kudus turun atasnya dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, berkati usahanya, tolong topang, berikan dia kreatif dan juga aktif untuk memantau dalam perjalanan kegiatan kepanitiaan. Tuhan, Engkau berkati Bapak, tolong dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua, menopang kami dengan rahmat anugerah kebaikan Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalir atas kami. Di doa kami kepada-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Angkat Tuhan tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya lawatan jamaah Tuhan sudah turun atas Bapak dan Ibu Saudara. Percaya dengan iman engkau sudah sembuh. Percaya dengan iman masalahmu sudah selesai. Percaya dengan iman pintu sudah terbuka bagimu, karena Dia Allah sangat mengasihimu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.